Oke, dalam minggu ini kita akan membahas tentang pemurnian iman. Dalam bulan ini sih sebenarnya ya saudara-saudara. Jadi kita sudah berproses tentang pemurnian iman dari awal bulan, awal minggu sampai kepada di minggu ini. Kita baca ya sama-sama. Ada di 1 Petrus 1 ayat 7, ini adalah ayat kunci kita. Sudah tersedia di depan, jadi kita baca sama-sama ya. Yang dari belakang kelihatan di depan? Aman? Kalau aman bisa katakan amin. 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 Oke, kita baca 1, 2, 3. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan pemurnian iman yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian, kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan hidupnya. Saya baca satu kali lagi. 1 Petrus 1 ayat 7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Kristus menyatakan dirinya. Iman. Pertama, kita mendapatkan iman itu ketika apa sih saudara-saudara? Apakah saat kita lahir dari bayi ini? Siapa yang sudah Kristen sejak bayi, sejak lahir? Saya. 2, 3, 4, 5, banyak ya. Apakah saat kita bayi itu langsung ada iman? Ketika kita lahir baru, disitulah Tuhan menganugerahkan iman kepada kita. Jadi kita semua di sini percaya bahwa ketika kita sudah lahir baru, maka ada iman yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi iman di sini tuh bukan bersifat statis atau yang satu kali jadi jeblok udah selesai. Enggak. Tapi iman itu membutuhkan suatu proses. Anak bayi gak bisa tiba-tiba langsung dewasa kan? Tiba-tiba langsung bekerja sendiri, gak mungkin kan? Anak bayi tiba-tiba mencari makanannya sendiri, tidak mungkin kan? Coba Kristal, kita bayangkan di Kristal masih bayi banget ya. Tiba-tiba Kristal bangun pagi, langsung ngomong ke Kristal, "Ma, aku mau kerja." Kan serem ya kayak yang ada ya. Gitu juga dengan kita. Ketika kita dilahirkan kembali, kita sudah dianugerahkan iman oleh Tuhan. Tapi iman kita ini bukan iman yang langsung jadi utuh, sempurna, atau yang dewasa. Tapi sudah ada bibitnya. Yang perlu kita lakukan adalah berproses. Mau untuk diproses oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya iman kita bisa menjadi iman yang dewasa, iman yang murni, iman yang otentik. Oke, kalau gitu semua saya sudah lahir baru kan? Amin? Nah kalau sudah, tepuk kanan kirinya. Yuk berproses. Nah, ada ragu-ragu. Emang proses emang gak enak sih saudara-saudara. Halo, yang di sana gak kelihatan loh aku. Oke. Yang di sana boleh dong berproses yuk. Oke, yang di sebelah sini berproses yuk. Proses gak pernah mudah, tapi kalau sama Tuhan pasti bisa. Amin. Next. Mengapa iman harus dimurnikan? Yang pertama, tadi iman kan anugerah dari Allah nih. Setuju? Apakah ada yang lain yang bisa memberikan iman selain Allah? Tidak. Jadi ketika kita sudah lahir baru, kita diberikan iman, dianugerahkan oleh Tuhan. Anugerah, kata yang menarik. Apakah anugerah ini perlu diminta-minta? Enggak, tuh. Anugerah itu adalah pemberian dari Allah. Jadi bukan kita yang mau meminta kepada Tuhan, Tuhan berikanlah aku iman. Saat kita lahir baru, Tuhan sudah memberikan kita iman. Begitu juga dengan kalau kita bilang, aku yang memilih Tuhan. Loh, enggak. Kita saja bisa memiliki iman karena Tuhan yang memberikan kepada kita. Jadi kalau ada saat ini kita semua di sini bukan karena kita, tapi karena Tuhan yang sudah memilih kita. Karena Tuhan yang menganugerahkan iman percaya
kita kepada Tuhan. Jadi sekali lagi bukan karena kita, tapi ada bagian yang harus kita usahakan. Jadi bukan serta-merta langsung jadi. Apa itu? Kemauan kita untuk bisa diproses. Dan karena itulah iman butuh dimurnikan. Iman yang sejati itu diarahkan Allah menuju bentuk yang matang dan otentik. Apa sih arti kata otentik? Otentik? Rika, film yang otentik itu seperti apa? Asli. Punya khasnya. Oke. Punya khasnya, asli. Jadi nggak mirip sama yang lain gitu ya. Oke. Otentik, iman yang otentik itu iman yang seperti apa? Iman yang ketika kita sudah melalui berbagai macam proses dan timbullah itu hasilnya. Itu adalah iman berdasarkan pengalaman kita. Kalau cuma berdasarkan, ya kata orang sih begini, kata orang sih Tuhan tuh begitu, tapi nggak pernah mengalami, ya itu bukan otentik namanya. Itu iman yang kata orang, atau iman yang sekedar teori. Tapi beda ketika sudah mengenai diri sendiri atau kita yang mengalami. Itu adalah iman otentik yang ada dalam diri kita. Dan itu semua bisa terjadi kalau kita melalui proses. Tanpa proses, ya hanya sekedar iman yang dianugerahkan, yang tadi yang awal, atau iman yang tidak sejati. Kan dibilang iman sejati, berarti ada iman yang tidak sejati. Jadi cirinya iman sejati itu adalah yang otentik. Iman yang tidak sejati itu apa? Iman yang berfokus kepada selain Tuhan. Jadi kalau iman sejati pasti fokusnya kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang memberikan. Jadi pasti selaras semuanya. Kita sama-sama refleksikan, iman kita selama ini mengarahnya kepada siapa? Apakah imannya hanya mengarah kepada diri sendiri, kepada kesuksesanku, kepada pendidikanku, kepada pekerjaanku, keluargaku, teman-temanku, atau kepada bagaimana hidupku mengarahkan semuanya untuk memuliakan nama Tuhan? Bagaimana aku mau melangkah dengan apa yang sudah Tuhan percayakan untuk kebenaran Tuhan dipermuliakan, untuk kebenaran Tuhan bisa dinyatakan. Jadi mari kita arahkan supaya iman ini benar-benar mau diproses untuk menjadi iman yang sejati yang tertuju hanya kepada Allah, yaitu iman yang otentik. Kalau di orang aja kan nggak mau ya di copy-copy ya, nggak suka ya. Ya kita jangan mau kopian juga, kita harus bisa jadi asli untuk Tuhan, teman-teman, saudara-saudara semua. Amin? Oke, tepuk lagi. Sekarang kan tadi kanan kiri, sekarang depan sama belakang bilang otentik yuk. Ya yang depan ada tiang ya udah ke belakang aja lah ya. Tujuan pemurnian iman ini adalah untuk keselamatan jiwa. Jadi sebenarnya kenapa harus dimurnikan? Kalau nggak dimurnikan siapa yang rugi? Kita, bukan Tuhan. Tuhan nggak akan pernah rugi kalau kita nggak mau diproses oleh Tuhan. Kalau iman kita mau stuck gitu aja, Tuhan nggak pernah rugi. Bahkan ketika kita nggak mau menyembah Tuhan, Tuhan bisa menghidupkan batu. Bukankah ada tertulis dalam Alkitab? Jadi ketika Tuhan mengizinkan kita untuk dimurnikan, bersyukurlah kita seharusnya. Toh semuanya adalah untuk kita, saudara-saudara. Untuk keselamatan jiwa kita. Kalau kita rangkum nih ya, di dalam Alkitab itu ada 4 fase sebenarnya. Nah ini fase pertama, creation. Yaitu ketika Allah menciptakan semuanya. Fase kedua, apa Stanley? Fall. Fall itu adalah kejatuhan ketika manusia jatuh dalam dosa. Fase ketiga, ada yang bisa dapat es teh manis di depan nanti? Ben? Yang ketiga adalah redemption, yaitu penebusan. Ketika Allah menebus kita semua melalui
anaknya yang tunggal Yesus Kristus yang dikorbankan bagi kita. Penebusan ini adalah ketika Tuhan mau mati bagi kita, menggantikan kita lahir baru, disitulah kita dianugerahkan iman kepada Tuhan. Dan yang terakhir apa? Sekali lagi, double deh, teh manisnya juga boleh. Satu, dua, tiga. Yes. Consummation. Oke, yang terakhir adalah fase keempat, consummation, yaitu ketika Tuhan akan mengubah lagi semuanya satu datang ke dunia ini menjadi dunia yang baru, bumi yang baru, tidak ada lagi dosa. Tuhan itu mau kita sekarang diproses pemurnian iman, bukan hanya untuk saat di pembenaran atau di penebusan, tapi Tuhan mau kita berproses hingga siap pada masa nanti pemuliaan, yaitu di consummation, ketika Tuhan datang kedua kalinya bagi kita semua. Jadi bukan suatu hal yang penting berproses aja kan? Ya enggak, ada ujungnya. Ujungnya apa? Ketika Tuhan datang. Jadi sudah siapkah kita menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali, saudara-saudara? Aminnya satu orang. Amin? Amin. Agak gentar ya, wajar. Kalau nggak gentar justru bingung ya. Masa menyambut kedatangan Tuhan nggak gentar? Tapi ketika kita bisa merespon dengan benar dan bersama Tuhan, pasti bisa. Lalu dalam bahasa Yunani itu ada di sini namanya dokinion, yaitu proses pengujian yang menghasilkan sesuatu yang telah terverifikasi dan layak dipercaya. Jadi pemurnian iman kita itu maunya adalah sampai kepada tahap sudah bisa diverifikasi dan layak untuk dipercaya. Ada standarnya, dan standarnya itu adalah standar Allah, bukan standar manusia. Jadi ketika ada manusia yang bilang imanmu tidak bagus, imanmu tidak kuat, ya siapa manusia untuk bisa judge? Yang penting hidup kita benar di hadapan Tuhan. Ya, jangan termakan oleh judge-nya orang, penilaian orang. Karena ya kembali menilai kita bukan orang, tapi manusia itu adalah sama-sama ciptaan. Yang berhak nilai ciptaan adalah Sang Pencipta. Jadi kalau ada yang termakan dengan hal-hal seperti itu dan bilang ya udahlah aku selesai aja, aku nggak mau lagi lah, akan aku imannya gak bagus dibilang, terus kita mundur gitu aja. Ya rugi kita, bukan mereka juga, kita. Ya kan kita kan diprosesnya oleh Tuhan. Jadi mau orang bilang apapun, saat kita berjalan benar dengan Tuhan, maju. Karena yang menilai kita tuh Tuhan, bukan manusia. Jadi pastikan saat kita mau melalui proses itu bisa menghasilkan sesuatu iman yang terverifikasi dan layak dipercaya, yang otentik tadi. Oke. Berikutnya, iman apa yang dimurnikan? Tadi kan ada iman yang sejati dan ada iman yang tidak sejati, berarti lawannya ya. Iman yang dimurnikan itu adalah iman yang sejati. Kenapa iman yang tidak sejati tidak perlu dimurnikan? Ya namanya aja tidak sejati. Buru-buru mau masuk dimurnikan, sudah lenyap duluan. Jadi iman yang bisa berproses dan terus menghasilkan iman yang baru, yang lebih kuat itu adalah iman yang sejati. Tapi ada kata kuncinya, berproses. Berarti tidak bisa dipisahkan dari pergumulan. Coba lihat kanan kirinya, adakah wajah-wajah yang mengalami pergumulan berat saat ini? Tertunduk semua, nampaknya pergumulannya berat. Tapi nggak apa-apa. Berarti Tuhan sedang memproses kita. Untuk apa? Iman kita bertumbuh. Kita harus ubah pandangan pola pikir kita bahwa pergumulan yang Tuhan izinkan, ujian yang Tuhan izinkan terjadi itu bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk memproses kita untuk bisa menjadi pribadi yang lebih kuat, yang lebih sesuai dengan Tuhan, dengan yang Tuhan mau. Dan iman kita menjadi iman yang lebih tangguh, iman yang murni. Jadi sekarang kalau ada pergumulan, jangan diusir, tapi katakan pada diri kita, Tuhan mampukan aku untuk bisa memiliki respon yang benar, supaya pergumulan ini tidak menjatuhkan, tapi bisa menguatkan imanku.
Nah, boleh lihat kanan kirinya yang nampaknya lusu-lusu, tertunduk. Silahkan berikan kata-kata penguatan ya saudara-saudara. Boleh dipraktekkan saat ini dan juga nanti. Dan iman ini adalah iman yang akan terus berdampingan dengan latihan. Dilatih dan berproses. Kalau iman yang tidak sejati, ya nggak akan bisa dilatih. Kenapa? Sebelum latihan mulai, dia sudah akan lenyap. Gak akan bisa berproses. Sebelum masuk proses, dia sudah akan hilang. Atau mungkin ada yang bisa masuk nih, tapi pasti akan gugur secara sendirinya kalau dia tidak sejati. Yang akan bertahan sampai pada akhirnya adalah yang sejati. Jadi pastikan iman kita adalah iman yang sejati di hadapan Allah. Iman yang sejati itu adalah iman yang nyata, lahir dari kelahiran baru. Ini yang tadi ya, jadi kalau kita sudah lahir baru, kita dianugerahkan iman, dan iman itu adalah iman yang nyata. Lalu iman yang hidup, berakar kepada pengharapan. Pengharapan kepada apa? Kepada kebangkitan Kristus. Kalau kita mau menggantungkan iman kita kepada pengharapan yang ada dalam dunia ini, tidak akan bisa. Kenapa? Semua orang mengecewakan. Semua yang ada di dunia ini mengecewakan. Hanya satu yang tidak, Tuhan. Kalau kita mau menggantungkan harapan kita kepada apa saat ini yang kita rasa bisa menjamin hidup kita? Apa Stan? Apa kira-kira yang sekarang bisa menjamin hidupmu? Gak ada? Oke. Redo, apa sekarang yang bisa menjamin hidupmu di dalam dunia ini? Gak ada. Oke, pada rohani semua ya. Oke, padahal yang tadi aku pikirkan tuh, ya kalau kita mau pikir dalam kasat mata, apa sih yang bisa jamin hidupku sekarang? Orang tua. Simpel-simpel, orang tua. Terus pekerjaan. Kan dapat income ya setiap bulan ya, hidup butuh uang, betul. Lalu apa? Pendidikan, relasi, apa lagi? Yang lain banyak. Tapi kalau kita mau menggantungkan diri kita kepada hal itu, ya semua itu adalah hal yang fana, hal yang bisa mengecewakan, bisa hilang. Yang sejati hanya Tuhan. Jadi pengharapan kita itu adalah kepada kebangkitan Kristus. Kenapa? Karena Tuhan sudah mati dan hidup kembali, menebus kita dan bangkit, menyatakan bahwa Allah adalah Allah yang hidup. Kepada itulah pengharapan kita, karena Tuhan sudah bangkit dan kita bangkit bersama dengan Kristus. Jadi bukan soal kepada Tuhan yang berkorban untuk kita dan mati, tidak. Tapi kepada Tuhan juga yang bangkit dan kita bangkit bersama dengan Kristus. Itu adalah pengharapan kita yang sejati, saudara-saudara. Dan iman itu hidup, seperti Kristus yang sudah hidup. Dan iman itu masih perlu dibuktikan kemurniannya, seperti ayat yang tadi. Memang iman itu dianugerahkan oleh Allah. Tapi seperti yang dibilang, iman itu tidaklah menjeblok jadi 100% sempurna, tidak. Iman itu butuh berproses dan perlu dibuktikan kemurniannya. Siapa yang bisa mengatakan imannya murni atau tidak? Ya Tuhan. Tapi bagian kita apa? Mau diproses untuk dimurnikan. Oke, next. Bagaimana iman dimurnikan? Yang pertama, ini adalah hal yang paling tidak menyenangkan, tapi ini adalah salah satu cara yang paling ampuh sebenarnya. Pencobaan yang diizinkan oleh Allah atau ujian datangnya sama ya, datangnya sama nih satu hal. Tapi pencobaan itu adalah untuk menjatuhkan. Kalau kita mau masuk benar-benar terlarut, jatuhlah kita. Tapi satu lagi adalah ujian. Ketika kita bisa meresponi satu hal ini dengan respon yang benar, jadi kita tidak akan jatuh, tapi kita akan naik kelas karena sudah melampaui ujian tersebut. Nah, ini adalah salah satu cara untuk iman kita bisa dimurnikan.
Contoh, anak SD mau naik SMP, dia perlu ujian kan? Nggak mungkin tiba-tiba anak SD ke SMP tanpa ujian. Lalu apa hubungannya dengan ujian ini bisa meningkatkan imannya, bisa memurnikan imannya? Apakah seseorang akan bisa semakin percaya kepada dirinya kalau dia memang naik ke SMP tanpa melalui ujian? Ya ada sih yang bisa, ya ada aja. Mungkin terlalu percaya diri, overconfidence, ya ada. Tapi yang benar adalah ketika dia bisa melewati itu, dia akan merasakan, oh iya, aku bisa ya, karena ini sudah lewat satu. Kalau dalam kehidupan kita, kerohanian kita, misalkan Tuhan hari ini kasih kita satu hal. Oke, aku izinkan ini terjadi ya. A nih, perkara A terjadi. Udah, kita berproses, lewat. Saat kita lihat ke belakang, iya, lewat juga ternyata yang kemarin. Kita makin percaya kepada Tuhan, bukan? Lalu kita masuk lagi ke yang B. Biasanya ketika kita masuk kepada satu ujian yang baru, rasanya tuh kayak, wah ini berat banget, yang paling berat yang pernah aku rasakan. Ini ada salah satu temanku, dia tuh selalu bilang, setiap ada hal baru di hidupnya yang masalah kali ya, masalah lah ya, masalah baru yang dihadapi dalam hidupnya, dia selalu bilang, kali ini tuh paling berat daripada yang lain, pokoknya aku gak mau. Terus aku pernah satu kali, gak tahu kenapa, keceplosan kali, aku bilang, kemarin juga kamu bilang itu yang paling berat, sekarang paling berat lagi. Terus dia bilang, oh iya ya, kemarin paling berat ya? Iya. Terus dia bilang, ya udah deh, oke, kita jalan. Lewat. Waktu udah lewat, kita makan-makan, lihat belakang. Yang paling berat udah lewat belum? Oh iya, udah. Jadi hal-hal seperti ini, walaupun kita rasakan berat saat ini, ya percayalah sama Tuhan, kita berjalan sama Tuhan. Walaupun daging kita nih sangat menjerit-jerit, berteriak, mau nyerah rasanya, tapi ketika kita berjalan sama Tuhan pasti bisa. Karena semua yang diizinkan oleh Tuhan terjadi bukan untuk menjatuhkan kita, tidak pernah. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang penuh damai sejahtera untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, anak-anaknya. Rumput di ladang, bunga bakung, semua Tuhan dandani dengan begitu cantiknya. Apalagi kita orang percaya. Jadi ketika kita diperhadapkan dengan hal-hal seperti ini, ya ayo sama-sama miliki respon yang benar dengan Tuhan, kepada Tuhan. Jalanlah terus bersama dengan Tuhan, karena ini semua adalah untuk memurnikan iman kita. Dan kembali ketika iman kita dimurnikan, yang untung itu adalah kita. Jadi semangat. Dan yang kedua, hidup dalam pengharapan kebangkitan Kristus. Nah, ini adalah makna eskatologis dari kebangkitan Kristus. Itu penderitaan itu bukan akhir dari segala cerita, tapi merupakan awal perjalanan menuju kemuliaan. Kalau kita lihat waktu Tuhan Yesus lahir ke dunia, menjalankan pelayanan, dan pada akhirnya harus mati mengalami penderitaan yang begitu luar biasa, yang tidak pernah ada satu orang pun yang pernah mengalami hal seperti itu adalah penderitaan yang luar biasa, kan? Apakah itu akhir dari segalanya? Nah, tapi itu adalah awal permulaan jalan cerita hingga akhirnya ada kemuliaan. Nah, itu juga dengan kita. Ketika kita harus mengalami suatu penderitaan, itu bukan akhir dari segalanya, tapi itu adalah awal ketika Tuhan mau memuliakan kita dengan caranya Tuhan, ya, bukan dengan caranya kita. Kalau kita menganggap dimuliakan adalah dipromosikan sekarang, ya belum tentu. Siapa tahu yang Tuhan maksud adalah dimuliakan, kamu berproses hingga kelak aku mengerjakan perkara yang lebih besar, kamu sudah sanggup. Jadi setia saja. Kenapa? Karena toh Tuhan yang memproses kita. Kita mau takut seperti apa sih? Tuhan kok yang proses kita. Dan mengasihi, mempercayai Kristus itu adalah salah satu cara juga supaya iman kita dimurnikan. Pertama, kalau kita tidak mengasihi, kita nggak akan mau melakukan sesuatu untuk orang tersebut, betul? Adakah di sini yang kesel banget sama orang, tapi mau melakukan sesuatu yang sangat baik kepada orang?
secara naluri manusia ya, daging ya, gak akan mau kan. Lagi kesel nih sama tetangga sebelah, terus ada kayak gini, kesel banget sama tetangga sebelah, aku bawain makanan ada kayak gitu. Kalau secara daging ya nggak mungkin. Nah, bagaimana cara kita untuk mau dimurnikan tanpa kita mengasihi Allah? Yang ada kita dikasih sedikit ujian, kita langsung mundur. Kenapa? Karena elah, emang dikira hidup kurang susah apa? Harus tambah-tambahin? Ya nggak gitu juga. Tapi kalau kita mengasihi Tuhan, kita bisa melihat sudut pandang yang lain yang Tuhan mau kasih untuk kita, yaitu bahwa segala hal yang diizinkan terjadi bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk memurnikan iman kita, membuat kita bisa menjadi pribadi yang lebih dewasa. Dan iman ini, iman yang matang, yang autentik, yang dewasa, itu adalah iman yang percaya tanpa melihat. Ada di ayat berapa? Tiba-tiba cerdas mata kita. Ada berapa? Bu? Ayat berapa itu? Ibrani 11? Ibrani 11. Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita dengar. Nggak ada suaranya. Oke, jadi iman yang matang itu adalah iman yang percaya tanpa melihat. Kalau sudah melihat dan percaya hal yang wajar, yang biasa, ya itu Mas Bahkan juga bisa kali ya. Kayak dibilang, pokoknya kamu akan menjadi sukses. Terus emang udah ada SK promosinya, ya percaya aja lah, oke lah. Tapi iman yang matang itu adalah iman yang percaya tanpa melihat. Sekalipun kita tidak bisa melihat Allah saat ini secara fisik, tapi kita percaya kepada Tuhan melalui iman. Dan sebenarnya iman sejati itu adalah bukan iman yang merupakan respon terhadap visual yang kita lihat, tapi merupakan ketaatan kepada pewahyuan Allah dalam Kristus. Karena lagi-lagi iman kita fokusnya adalah kepada Tuhan. Jadi iman yang matang itu merupakan ketaatan kita kepada apa yang Tuhan mau nyatakan bagi kita melalui Kristus. Amin. Jadi kalau sekarang kita harus menghadapi berbagai hal, kesulitan dalam hidup kita, tetap percaya kalau semua adalah untuk mendatangkan kebaikan. Karena Allah kita bukan Allah yang jahat. Bapak kita bukan Bapak yang jahat. Bapak di dunia tahu cara memberikan roti untuk anak yang lapar. Apalagi Bapak kita di surga, saudara. Oke, next. Iman lahir dari anugerah, tetapi iman bertumbuh melalui pemurnian. Jadi bagi kita yang mau terus bertumbuh, kita harus mau masuk ke dalam pemurnian. Kalau kita hanya mau stuck begitu aja, ya tetap ada iman, tapi yang rugi adalah kita. Kenapa? Karena kita nggak akan bisa sesiap itu untuk bisa menghadapi semua hal yang Tuhan menyatakan bagi kita. Dan lagi-lagi keuntungannya ada di kita kalau kita memiliki iman yang dewasa, iman yang murni, iman yang sejati. Kenapa? Karena toh semuanya adalah untuk keselamatan jiwa kita. Tuhan mempersiapkan itu semua untuk kita, saudara-saudara. Next. Iman yang sejati pasti diuji. Jadi jangan anti kepada ujian. Aku ngajar musik, dan anak-anakku kalau aku bilang, oke, 1 bulan lagi kita ada ujian, ada 2 respon yang sangat umum terjadi. Dan ini baru dapat insight yang, oh ya ternyata kita juga seperti itu. Respon yang pertama, semangat. Oh iya Miss, ujiannya kapan? Aku mau pilih lagu ini dong, yang ini. Oke, ini anak 1 ya. Yang kedua, ujian? Gak mau, aku gak mau diuji, aku maunya gini aja. Itu adalah hal yang sangat umum ku dengar. Responku ketika menghadapi anak yang sangat semangat, lebih enak, lebih ya. Oke, yaudah ya kita belajar, materinya adalah A, B, C, D, E. Menghadapi anak yang 1, ya membutuhkan tenaga lebih. Biasanya akan
bilang, ya kan ujian kamu perlu juga, nanti kan bisa naik grade-nya. Nanti oke loh, gak apa-apa, ujiannya gak serem-serem banget kok, pengujinya baik-baik. Betul kan Rifka yang sudah pernah ujian biola? Iya, baik lah itu. Baik-baik kok. Nah, tapi akan ada perbedaan dua yang sangat ekstrim. Anak yang sudah semangat memiliki respon yang benar, belajarnya akan lebih oke, lebih gampang. Perjalanannya lebih mudah nih untuk belajar ya. Ya mungkin skillnya sama, tapi respon itu menimbulkan vibes-nya beda gitu loh. Yang satu sukacita, membuat lebih enak jalannya prosesnya. Yang satu yang udah bilang aduh gak mau, ya sekalipun dia berubah pikiran jadi mau, tapi vibes-nya udah gak enak, ada berat, membutuhkan tenaga ekstra untuk bisa latihan materinya. Lalu apa kaitannya dengan kita? Iman pasti diuji, kita semua pasti diuji. Tapi kalau kita punya respon yang benar dan respon yang tidak benar, akan punya dua line yang sangat berbeda untuk bisa menjalaninya. Satu, jalaninya bisa lebih enak, lebih enjoy. Satu, jalaninya bisa dengan tetap jalan, cuman lebih berat aja prosesnya mungkin bagi kita ya, vibes-nya. Dia tergantung aja diri kita mau yang mana. Ya kalau manusia sih maunya yang suka-suka aja lah ya. Kalau gitu kita harus belajar punya respon yang benar, karena ujian pasti datang. Tapi kita bisa berespon dengan benar. Oke, kita katakan satu lagi ya. Jadi iman yang sejati itu pasti diuji. 1, 2, 3, diuji. Yang di belakang diuji. Yang di depan diuji. Semua kita akan diuji. Tenang, yang menguji kita Tuhan. Jadi gak akan menjatuhkan, tapi akan memurnikan kita. Yang kedua, iman yang diuji itu akan dimurnikan. Tujuan ujian adalah untuk memurnikan. Jadi sudah diuji, ya bukan perlu begitu aja, tapi akan ada hasilnya, yaitu iman kita yang dimurnikan. Dan yang terakhir, iman yang dimurnikan akan didewasakan. Yang merah-merah emang agak kelihatan gak sih merahnya? Kelihatan ya? Agak emang red zone gitu, serem ya. Udah diuji, dimurnikan, didewasakan. Hal yang gak enak semua. Ya tapi bersama dengan Tuhan pasti bisa. Boleh dong tepuk kanan kirinya? Pasti bisa. Pasti bisa. Harus bisa. Bersama dengan Tuhan pasti bisa. Amin. Ya. Jadi ketika kita sudah lahir baru, kita dianugerahkan iman, maka iman ini adalah bukan iman yang statis, tapi iman yang perlu untuk terus berproses, dilatih. Iman yang sejati adalah iman yang berfokus kepada Tuhan. Dan ketika di semua ini pun Tuhan izinkan terjadi, pasti bukan untuk menjatuhkan kita, tapi untuk kebaikan kita, mendatangkan semua yang baik, karena Allah kita adalah Allah yang baik. Amen. Dan ketika iman kita sudah dewasa, kita akan bisa siap untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ketika proses consummation akan terjadi, yaitu Tuhan memulihkan semua kondisi, menjadi ada bumi yang baru, tidak lagi dosa, dan hanya ada kita dan Tuhan bersukacita selama-lamanya. Amin. Jadi semangat untuk kita, imannya yang sejati pasti diuji, dan iman yang diuji pasti akan dimurnikan, dan iman yang dimurnikan akan didewasakan. Kita jadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Oke, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sore hari ini dan mengucap syukur Tuhan untuk iman yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kami melalui kelahiran baru yang Tuhan berikan juga kepada kami. Mampukan kami Tuhan untuk bisa memiliki respon yang benar ketika kami harus terus memproses iman kami menjadi iman yang lebih kuat, lebih tangguh, iman yang berfokus kepada Engkau, menjadi iman yang sejati di hadapan Engkau. Biarlah setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi, kami bisa memiliki respon yang benar, karena kami tahu semua itu bukan untuk menjatuhkan kami, tapi untuk menjadikan kami pribadi yang lebih kuat, pribadi yang lebih tangguh, dan juga pribadi yang bisa semakin serupa dengan kami. Dan juga ya Bapa, biarlah segala hal yang Tuhan izinkan terjadi pada kami, berikan kami terus
kami boleh terus bertumbuh, boleh terus menjadi iman yang murni, iman yang terus didewasakan, supaya kelak kami siap untuk ketemu Tuhan yang kedua kali. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu pada hari ini. Amin. Silakan kembali kepada Kabisat. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Kita sama-sama mau deklarasikan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman, Bapak Ibu Saudara. Terima kasih pertama